oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Selain itu, sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan para tergugat, Profesor Dr. Yohan Utama SHMU yang menyatakan jika tindakan pemerintahan telah dilakukan, maka gugatan yang dapat diajukan adalah mengenai ganti kerugian. Dan atas keterangan ahli tersebut, majelis sependapat. Karena hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa kerugian yang timbul akibat keputusan dan atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan atau pejabat pemerintahan. Nimbang bahwa akan tetapi dalam suatu gugatan untuk menyatakan adanya ganti kerugian harus dipastikan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan biasa atau dapat dibatalkan atau melanggar hukum. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pada saat masih menjadi kewenangan pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum pejabat pemerintahan maupun pihak lainnya harus memenuhi 5 unsur, yaitu 1. Adanya perbuatan, 2. Perbuatan tersebut termasuk kriteria melanggar hukum, 3. Adanya kesalahan, 4. Adanya kerugian, dan 5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam hubungan kausalitas. Sehingga apabila suatu gugatan memuat pula petitum ganti kerugian, maka sebelum ditentukan ganti kerugiannya, perbuatan tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai perbuatan melanggar hukum. Apabila terbukti dalam pembuktian sebagai perbuatan melanggar hukum, karena antara perbuatan melanggar hukum dengan ganti kerugian harus terdapat hubungan sebab akibat. Kerugian yang dapat digugat harus sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum. Nimbang bahwa dalam sengketa aku, objek sengketa telah sesuai. Kami ulangi, objek sengketa telah selesai dilakukan atau telah berakhir, atau pada saat diajukan gugatan, tindakan pemerintahan tersebut tidak dilakukan lagi sehingga tidak mungkin dinyatakan tidak sah atau batal, apalagi digunakan perintah pencabutan atau penghentian tindakan. Tuntutannya dapat diajukan sesuai pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas adalah ganti kerugian. Akan tetapi apabila hendak mengabulkan tuntutan ganti kerugian, maka perbuatan pejabat pemerintahan juga harus lebih dahulu dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Nimbang, oleh karena gugatan para penggugat diajukan melalui mekanisme hak gugat organisasi dalam kurung legal standing yang tidak memperbolehkan tuntutan ganti kerugian, maka satu-satunya tuntutan adalah agar tindakan pejabat pemerintahan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan para penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan tindakan pemerintahan tergugat 1 dan 2 yang menjadi objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum badan dan atau pejabat pemerintahan sudah tepat. Sehingga eksepsi tergugat 1 demikian harus pula dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi para tergugat dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para penggugat, jawaban para tergugat, dan seluruh jawab jinayah antara para penggugat dan para tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara aku adalah 1. Apakah tindakan tergugat 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (KUPB). 2. Bagaimanakah tanggung jawab tergugat 2 dalam terjadinya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1? Nimbang bahwa selanjutnya majelis akan memberikan penilaian hukum. Apakah tindakan-tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa aku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menggunakan 3 parameter syarat sahnya tindakan pemerintahan, yaitu A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, B. Dibuat sesuai prosedur, dan C. Substansi yang sesuai dengan objek tindakan. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang tergugat 1 dan 2 dalam melakukan objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para penggugat, jawaban para tergugat, dan keseluruhan jawab jinayah antara para penggugat dan tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti surat P118 yang sama dengan bukti surat P215 dan bukti surat P1.1 berupa siaran pers nomor 154/HM Kominfo /08/2019 Senin 19 Agustus 2019 tentang pelambatan aset di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua, bukti surat P119 yang sama dengan bukti surat P216 dan bukti surat P12 berupa siaran pers nomor 155/HM Kominfo 08/2019 Rabu 21 Agustus 2019 tentang pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat, dan bukti surat P120 yang sama dengan bukti surat P217 dan bukti surat P13 berupa siaran pers nomor 159/HM Kominfo 08/2019 Jumat 23 Agustus 2019 tentang pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat masih berlanjut,
yang menunjukkan adanya tindakan-tindakan pemerintah tergugat satu yang menjadi objek sengketa, maka objek sengketa dalam perkara aku adalah 1. Tindakan pemerintahan atau throttling atau pelambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13 WIB waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. 2. Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dalam kurung 29 kota garing kabupaten dan Provinsi Papua Barat dalam kurung 13 kota garing kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia Timur. 3. Tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di 4 kota garing kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota garing kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 20.00 waktu Indonesia Timur. Nimbang bahwa di dalam jawabannya para tergugat menyatakan bahwa objek sengketa dilakukan oleh tergugat 1 sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 1 angka 23, pasal 40 ayat 2, ayat 2A dan ayat 2B, serta penjelasan umum angka 1 alinea 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nimbang bahwa perihal kewenangan tersebut majelis mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pasal 40 ayat 2, 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa ayat 2 pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemerintah wajib melakukan pencegahan dan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2B. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nimbang bahwa yang dimaksud dengan pemerintah menurut pasal 1 angka 23 undang-undang tersebut adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Menteri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi pada pasal 1 angka 17 adalah menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. Begitu pula di dalam ketentuan pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Nimbang bahwa terkait dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 baru berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah dilakukannya tindakan pemerintah yang menjadi objek sengketa. Maka dalam memberikan penilaian hukum terhadap tindakan pemerintah menjadi objek sengketa, majelis tidak menggunakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 sebagai instrumen analisis. Akan tetapi, berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang pada saat tindakan pemerintah dilakukan masih berlaku. Nimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 23, pasal 40 ayat 2, ayat 2A dan ayat 2B, serta penjelasan umum angka 1 alinea 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka majelis berpendapat bahwa tergugat 1 mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
Menimbang bahwa mengenai permasalahan hukum, apakah kewenangan terduga 1 untuk melakukan pemutusan dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan tersebut hanya dapat dilakukan berupa tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, ataukah berupa tindakan pemutusan akses terhadap layanan data internet yang berakibat akses yang diputus bukan hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, maka majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang tergugat 1 dan aspek prosedur dan substansi. Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan tergugat 2 di dalam objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat 1, majelis mempertimbangkan bahwa di dalam gugatannya para penggugat mendalilkan di antaranya bahwa objek gugatan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRT Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, yang pada pasal 2 ayat 2 mengatur bahwa pengumuman dinyatakan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh tergugat 2. Timbang bahwa di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRT Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, pada pasal 1 angka 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa Presiden Garing Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diatur bahwa pengumuman, pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Pasal 3 ayat 1, 2, 3 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRT Tahun 1959 tentang keadaan bahaya mengatur bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden Garing Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa darurat sipil pusat, garing penguasa darurat militer pusat, garing penguasa perang pusat, yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal tersebut, dan dapat mengangkat menteri dari pejabat lain selain yang tersebut di dalam ayat 2 pasal tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 pasal tersebut. Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam pasal 13 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 PRT Tahun 1999 tentang keadaan bahaya dinyatakan bahwa penguasa darurat sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise, dan gambar-gambar. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1, 2, 3 dinyatakan pula bahwa penguasa darurat sipil berhak 1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio. 2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain daripada bahasa Indonesia. 3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegraf, pemancar radio, dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio, dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut. Sehingga oleh karena peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 1959 dan Undang-Undang Nomor 23 PRT Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, khususnya pasal 13 mengatur ketentuan tentang kewenangan untuk membatasi percetakan, penerbitan, dan penyampaian tulisan-tulisan berupa apapun juga, dan pasal 17 ayat 1 dan 3 mengatur ketentuan menyangkut pemutusan akses, yaitu membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi yang kesemuanya dilakukan dalam rangka kewenangan tergugat 2 berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2, yaitu melakukan pengumuman, pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya. Maka majelis menarik kesimpulan bahwa tergugat 2 juga mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 sepanjang tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 tersebut dilakukan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya. Sedangkan mengenai permasalahan hukum, apakah situasi yang
mendasari alasan dilakukannya tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa adalah keadaan bahaya atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1999 tentang keadaan bahaya atau tidak, dan terkait keabsahan penggunaan wewenang tergugat 2 menyangkut tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 yang menjadi objek sengketa akan dipertimbangkan majelis dalam aspek prosedur dan substansi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa para tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi dilakukannya tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa. Menimbang bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas informasi yang baik dan ketiadaan atau keterbatasan akses internet mengakibatkan wartawan kesulitan melakukan pekerjaannya untuk memperoleh berita, menghubungi narasumber untuk informasi berita, mengunduh berita ke media online dan menyebarkan berita melalui media internet, hal mana merupakan hambatan terhadap kebebasan pers yang berimbas pada terhalangnya hak masyarakat atas informasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memutuskan informasi apa yang benar dan tidak yang berpotensi membuat keputusan dan penilaian yang diambil menjadi berdistorsi. Selain berdampak pada kebebasan atas informasi, menurut para penggugat, objek sengketa juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak ekonomi masyarakat. Menimbang bahwa sebaliknya para tergugat membantah dalil para penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, walaupun memberikan hak kepada pers maupun masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi, akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan pembatasan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keamanan negara, termasuk tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebarluasan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau permusuhan bersifat rasis yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara, khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Menimbang bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sejalan dengan itu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 International Covenant of Civil and Political Rights, Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang dengan telah disahkan oleh undang-undang, maka kovenant tersebut dapat dijadikan pula sebagai pusat analisis untuk memberikan penilaian secara hukum dalam sengketa aku. Menimbang bahwa hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas dalam rumusan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dapat dilakukan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan sebagai segala jenis sarana yang tersedia. Sementara pasal 19 ayat 2 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik menuliskannya sebagai melalui media lain sesuai pilihannya. Sehingga menurut majelis hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dapat dilakukan melalui segala jenis saluran, sarana, atau media yang tersedia termasuk melalui internet. Oleh karena internet dapat mengirimkan berbagai bentuk informasi yang dapat menjangkau ke seluruh dunia dalam waktu yang cepat dan efisien, maka dalam perkembangannya internet telah dimanfaatkan bukan hanya sebagai wahana untuk menyalurkan hak, menyatakan pendapat serta hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, akan tetapi dijadikan pula media untuk mewujudkan kebebasan berekspresi secara luas yang memungkinkan dilakukannya banyak hak asasi lainnya, diantaranya hak atas pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas pekerjaan
pekerjaan, hak politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diakui dan dijamin pula secara tegas di dalam pasal 28C, pasal 28D ayat 2, pasal 28E dan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa oleh karena itu hak atas akses internet sebagai cara untuk mewujudkan hak menyatakan pendapat serta hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi serta hak-hak lainnya diakui, dihormati, dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, maka hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara. Menimbang bahwa namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 19 ayat 3 Kovenant Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk hak atas akses internet untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menimbang bahwa ketentuan pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pasal 19 ayat 3 Kovenant Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik serta berbagai penafsiran terkait pasal 19 Kovenant Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik dalam beberapa instrumen seperti Siracusa Principle of the Limitation and Derogation of Provision in the International Covenant and Civil and Political Rights, the Johannesburg Principles for National Security, Freedom of Expression and Access to Information, dan the Camden Principles of Freedom of Expression and Equality, serta komentar umum General Comment nomor 34 tentang pasal 19 Kovenant Internasional tentang hak asasi sipil dan politik memberikan pedoman mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dan hak lainnya termasuk yang digunakan melalui internet. Menimbang bahwa dari berbagai instrumen hukum HAM internasional dan nasional di atas, sejatinya pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang nasional yang mengatur HAM telah menyampaikan cukup jelas kriteria pembatasan tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan sengketa aku, majelis akan merujuk lebih kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nasional Indonesia serta perjanjian internasional yaitu Kovenant Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan undang-undang termasuk penafsirannya, yang menurut majelis penafsiran autentik adalah penafsiran yang diterbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Committee di dalam komentar umum General Comment nomor 34, sehingga majelis menarik kesimpulan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dan hak-hak lainnya yang digunakan melalui internet harus memenuhi 3 syarat. 1. Pembatasan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. 2. Pembatasan harus memenuhi atau sesuai dengan salah satu tujuan berikut ini: A. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau B. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 1. Moral, 2. Nilai-nilai agama, 3. Keamanan, 4. Kesusilaan, 5. Ketertiban umum, dan 6. Kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis. 3. Harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional. Menimbang bahwa walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum HAM menyebutkan 3 pembatasan HAM dituliskan dengan urutan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dengan perhatikan logika peristiwa hukumnya dalam praktik adalah awalnya terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dijadikan atau menimbulkan alasan untuk mencapai tujuan sehingga berubah sebagaimana dimaksudkan, dan dalam pembatasan kedua sekaligus pula dimaknai sebagai alasan untuk melakukan pembatasan HAM bertolak dari peristiwa konkret yang ada. Kemudian alasan atau tujuan tersebut dicari dasar hukumnya dalam undang-undang, apakah dimungkinkan melakukan suatu tindakan dengan alasan atau tujuan tersebut di dalam undang-undang, dan selanjutnya baru dipertimbangkan apakah tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional untuk mencapai tujuan, yaitu meniadakan peristiwa atau keadaan yang semula dijadikan alasan untuk melakukan tindakan, sehingga dengan landasan pemikiran tersebut dalam sengketa aku, menurut majelis urutan syarat pembatasan HAM sebagai alat analisis terhadap objek sengketa
terpenuhi tidaknya salah satu tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis. 2. Pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang. Dan 3. Harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional. Menimbang bahwa terkait dengan syarat pertama, yaitu terpenuhi tidaknya salah satu tujuan atau alasan dilakukannya objek sengketa terhadap satu atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka majelis mempertimbangkan bahwa di dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, para tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dilakukan oleh tergugat satu dilandasi oleh peristiwa kericuhan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP yang menuntut Papua merdeka dengan warga dan aparat keamanan di Malang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dan Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terjadi pengepungan yang dilakukan oleh beberapa ormas terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu kerusakan bendera merah putih. Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya, terdapat banyak berita yang tersebar di media online yang belum tentu kebenarannya, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, kemudian Jayapura dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya terkait penyebarluasan berita tersebut, tugas satu melakukan verifikasi kepada Polri dan TNI, yang kemudian mengidentifikasi adanya satu berita yang dikategorikan sebagai disinformasi, berita yang di dalamnya terdapat fakta tapi digiring ke informasi yang tidak benar, yaitu Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua dan satu berita hoax yakni foto mahasiswa Papua lewat tewas, yaitu Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua dan satu berita hoax yakni foto mahasiswa Papua tewas di pukul aparat di Surabaya yang diumumkan di website Kominfo dan Dropbox ID tanggal 19 Agustus 2019, sehingga untuk mencegah luasnya penyebaran hoax yang memicu aksi massa, kemudian tergugat satu melakukan throttling atau perlambatan akses atau bandwidth pada tanggal 19 Agustus 2019 mulai pukul 13 waktu Indonesia Timur di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara bertahap sebagaimana siaran pers tergugat 1 nomor 154-HM-Kominfo-08-08-2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian disusul dengan pemblokiran layanan data telekomunikasi seluler tetapi tidak untuk layanan suara dan SMS. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dilakukannya objek sengketa, tergugat satu telah mengajukan alat bukti surat tetangga T11, T12, dan T13 yang merupakan siaran pers objek sengketa, kemudian bukti surat T14, T15, T16, T17, T18, T19, T10, T11, dan T112 berupa rangkaian siaran pers yang menunjukkan kronologi dilakukannya pemblokiran hingga dibukanya pemblokiran akses internet. Selanjutnya bukti surat T113, T114 dan T115 yang menunjukkan masifnya berita bohong atau hoax dan koordinasi yang dilakukan oleh para tergugat dengan instansi lain serta upaya mengakomodir akses media. Selain itu diajukan pula bukti surat bertanda T122, T123, T124, T125, T126, T127, T128, T129, T130, T131, T132, T133, T134, T135, T136, T137 dan T138 yang menunjukkan pemberitaan media tentang peristiwa di Papua dan Papua Barat serta tindakan yang dilakukan oleh para tergugat, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Irjen Polisi Dr. Andos Rudolf Albert Roja yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Papua, dan saksi Samuel Abrijani Pangerapan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada 2021 yang secara senada menyatakan bahwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat memang dipicu oleh persebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan tergugat satu, maka majelis sependapat dengan para tergugat bahwa objek sengketa dilakukan oleh tergugat satu untuk mengendalikan penyebaran berita bohong atau hoax, hasutan, ujaran kebencian, atau permusuhan berdasarkan sara yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara, khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka persyaratan batasan hak atas internet dalam objek sengketa memenuhi syarat pertama, yaitu dilakukan sesuai dengan tuntutan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Menimbang bahwa terkait dengan syarat kedua, yaitu pembatasan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, selain dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 20J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terkait dengan hak akses internet untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Penjelasan umum alinea kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Menimbang bahwa dalam tataran undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur berbagai ketentuan baik perdata, pidana maupun administrasi yang merupakan pembatasan hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi melalui internet dalam konteks perdata. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa pihak yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian. Selanjutnya, dari aspek pidana, perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 undang-undang tersebut. Jika mengandung muatan perjudian diancam pidana dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2. Penyebaran muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3. Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 dan 45B ayat 2. Dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam pidana dengan 29 pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pembatasan HAM yang bersifat administratif diatur di dalam pasal 40 ayat 2, ayat 2A dan ayat 2B serta penjelasan umum alinea ke-9 pada pokoknya bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagaimana akibat dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang atau yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang untuk melakukan hal tersebut. Pasal 40 ayat 2B menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Menimbang bahwa dengan rumusan undang-undang yang demikian, menurut para penggugat yang didukung oleh keterangan ahli yang diajukan para penggugat, yaitu Dr. Herlambang Perdana Wirakraman, SHMA, dan OC Madril SHMA, kewenangan kedua satu adalah pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten yang melanggar hukum, bukan pemutusan layanan internet, sehingga oleh karena objek gugatan ada tindakan pemerintahan pelambatan dan pemutusan akses internet di sebagian dan atau seluruh provinsi Papua dan Papua Barat, maka menurut para penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa sebaliknya terluas satu di dalam jawaban pada halaman 8 sampai dengan 10 berikutnya serta pada halaman 33 kesimpulannya dengan mengacu pada rumusan pasal 1 angka 23, pasal 40 ayat 2A dan 2 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga satu mendalilkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui dua kewenangan, yaitu 1. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau 2. Memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Tergugat 1 menyatakan bahwa kewenangan pemutusan akses yang dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan pemerintah untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses adalah dua hal yang luas lingkup atau cakupan kegiatannya berbeda atau tidak sama. Dengan mendasarkan pada definisi sistem elektronik dan definisi akses
sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 dan 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta definisi Internet Interconnection Networking dalam KBDI, maka tergugat 1 berpendapat bahwa kewenangan pertama pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah tidak hanya terbatas pada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang, melainkan akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu berupa kegiatan berinteraksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, inkasu adalah jaringan internet. Sedangkan kewenangan kedua pemerintah yaitu untuk memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum adalah terbatas atau limitatif hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum saja yang dapat dilakukan pemutusan akses oleh penyelenggara sistem elektronik atas perintah pemerintah. Menimbang bahwa terhadap perbedaan penafsiran di atas, majelis mempertimbangkan bahwa rumusan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sehingga dengan rumusan yang demikian, majelis sependapat dengan tergugat 1 dalam satu hal, yaitu bahwa kewenangan tersebut mencakup 2 hal, yaitu 1. Melakukan pemutusan akses dan atau 2. Memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses. Akan tetapi mengenai apakah luas lingkup atau cakupan akses yang dapat dilakukan pemutusan baik oleh pemerintah maupun oleh penyelenggara sistem elektronik atas perintah pemerintah sama ataukah berbeda. Oleh karena penjelasan pasal tersebut menyatakan cukup jelas, maka majelis merujuk pada penjelasan umum alinea ke-9 undang-undang tersebut yang menyatakan diantaranya bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia, serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa dari penjelasan umum alinea 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di atas ditegaskan secara jelas bahwa peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia, bukan secara luas pemutusan akses terhadap jaringan internet. Menimbang bahwa pendapat majelis ini diperkuat pula oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam lampiran 2 teknis penyusunan peraturan perundang-undangan bab 3 Ragam bahasa peraturan perundang-undangan pada angka 243 huruf D dinyatakan bahwa ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut menurut majelis harus dibaca dan dimaknai bahwa dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang dalam 2 hal, yaitu 1. Melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan atau 2. Memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Oleh karena frase terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum digunakan 2 kali baik dalam kewenangan pertama pemerintah melakukan pemutusan akses maupun kewenangan kedua pemerintah memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses, maka pada saat perumusan kedua kewenangan tersebut digabungkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai, maka frase terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum hanya dituliskan 1 kali di bagian akhir kalimat pasal, akan tetapi dimaksudkan mengikuti kedua kewenangan pemerintah yang dirumuskan dalam kalimat sebelumnya. Hal yang sama juga ditemui dalam perumusan judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu istilah informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah dua istilah yang terpisah. Akan tetapi ketika digabungkan, maka kata elektronik di belakang kedua istilah tersebut hanya dituliskan satu kali, sehingga judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hasil penggabungan kedua istilah tersebut menjadi informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa lebih dari itu, berdasarkan keterangan saksi Samuel Adrijani Pangharapan dalam sengketa akur, senyatanya tindakan terbuat satu dalam melakukan pelambatan dan pemutusan akses dilakukan dengan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukannya. Menimbang bahwa dengan merujuk menimbang bahwa dengan merujuk terutama pada penjelasan umum alinea 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas merumuskan luas lingkup atau cakupan kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses didukung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka majelis menarik kesimpulan bahwa luas lingkup atau cakupan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud di dalam pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sama, yaitu pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Menimbang bahwa lebih lanjut, majelis mempertimbangkan bahwa pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan di dalam pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet, sejalan pula dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa tidak satu pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam kovenan ini atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam kovenan ini. Menimbang bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sama dan sebagaimana dengan ketentuan dalam hal pembatasan hak atas internet dilakukan dengan alasan atau tujuan moral dan kesusilaan yang dalam pasal 18 huruf A Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. Akan tetapi kewenangan yang diberikan Undang-Undang pornografi dan yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemutusan jaringan termasuk pemblokiran hanya terhadap konten internet yang memuat barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi, tidak dengan melakukan pemblokiran seluruh jaringan internet. Karena jika dapat dilakukan pemutusan akses seluruh jaringan internet mengakibatkan bukan hanya konten pornografi yang terputus aksesnya, tetapi konten positif dan pemenuhan hak-hak lainnya melalui internet pun akan putus pula aksesnya. Menimbang bahwa dengan demikian, walaupun pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 37 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa berbagai hal termasuk hak atas internet sebagai sarana untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi maupun untuk menjalankan hak lainnya dapat dilakukan pembatasi melalui undang-undang dan undang-undang yang membatasi tersebut dalam kaitan dengan sengketa akul adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi ternyata politik hukum Indonesia yang tercermin dalam pasal 40 ayat 2A dan ayat 2B undang-undang tersebut, pembatasan hak atas internet dapat dilakukan pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Menimbang bahwa terkait dengan adanya penyebaran berita bohong, hoax, hasutan, ujaran kebencian atau pemutusan berdasarkan sara yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara, khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, maka sesuai dengan pembatasan HAM yang telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dari aspek hukum pidana melakukan proses hukum pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu perbuatan penyebarluasan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Dilakukan proses hukum berdasarkan pasal 28 ayat 2
2 dan 45B ayat 2. Sedangkan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam pidana dengan 29 pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara untuk penyebarluasan berita bohong atau hoax dapat pula diancam pidana dengan undang-undang lain, yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana. Sementara dari aspek tindakan administratif, Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan pemerintah melakukan pembatasan akses internet dengan cara pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencakup pelambatan dan atau pemutusan jaringan internet sebagaimana objek sengketa. Menimbang bahwa terhadap keadaan ini tergugat satu mendalilkan bahwa mengingat masifnya penyebaran konten berita bohong hoax pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 8 November 2019 di Papua dan Papua Barat yang berdasarkan ringkasan statistik persebaran konten hoax atau provokasi terdapat sebanyak 941.282 konten hoax, maka tidak akan efektif upaya pencegahan berita bohong jika pemerintah hanya membatasi pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dari mana didukung pula oleh surat yang diajukan tergugat 1 bertanda D113 berupa ringkasan statistik persebaran konten hoax provokasi kerusuhan Papua periode 18 Agustus sampai 8 November 2019, hingga di dalam bukti yang tergugat 1 mendalilkan bahwa objek sengketa dilakukan dalam kewenangan tergugat 1 untuk melakukan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurut tergugat 1, kekosongan hukum yang dimaksud adalah belum adanya standar operasional prosedur SOP untuk melakukan tindakan pemerintahan pemutusan akses internet. Menimbang bahwa dalil tergugat 1 bahwa objek sengketa merupakan diskresi didukung pula oleh keterangan ahli Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM yang menyatakan bahwa dengan mendasarkan pada pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB sehingga dapat dilakukan diskresi, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal diskresi dalam objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat 1. Menimbang dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf E Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan, diantaranya menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk A. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, B. mengisi kekosongan hukum, C. memberikan kepastian hukum, dan D. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Menurut buku anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Center for Study of Government and Administrative Reform UICSGAR tahun 2017 pada halaman 129 menyatakan bahwa kata dan di atas menunjukkan bahwa 4 tujuan tersebut bukanlah opsional atau pilihan, melainkan satu kesatuan yang seluruhnya harus terpenuhi menjadi tujuan dalam setiap penggunaan diskresi. Dengan kata lain, jika salah satu dari keempat saja tidak terpenuhi, maka penggunaan diskresi tidak memenuhi syarat tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1. Dengan ketentuan ini, maka penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tidaklah mudah dan bukan hal remeh. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keempat tujuan diskresi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga semua tujuan harus terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat A. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2, B. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. sesuai dengan AUPB, D. berdasarkan alasan-alasan yang objektif, D. E. tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan F. dilakukan dengan etikat baik. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terpenuhi tidaknya tujuan diskresi dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan salah satu syarat dilakukannya diskresi menurut pasal 24 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menimbang bahwa salah satu tujuan diskresi menurut pasal 22 ayat 2 huruf B adalah mengisi kekosongan hukum. Dalam perspektif kekosongan hukum, tergugat 1 mendalilkan bahwa kekosongan hukum terjadi dalam sengketa hukum karena belum adanya standar operasional prosedur SOP untuk melakukan pemutusan akses internet. Menurut majelis, tergugat 1 menyampaikan argumentasi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tergugat 1 mempunyai
pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud di dalam pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pelambatan dan atau pemutusan akses terhadap jaringan internet. Sehingga menurut majelis, oleh karena pembatasan hak atas internet menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 harus diatur dalam undang-undang. Apabila dianggap terjadi kekosongan hukum, maka isu permasalahan kekosongan hukum tersebut bukan permasalahan mengenai ada tidaknya SOP pelambatan dan atau pemutusan akses jaringan internet, akan tetapi permasalahan mengenai ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses jaringan internet, bukan hanya pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Menimbang bahwa dalam sengketa akuo di dalam ekstensi konvensi absolut tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa dilakukan dalam keadaan bahaya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis sebelumnya. Akan tetapi pada halaman 12-13 kesimpulannya tergugat 1 mendalilkan bahwa kondisi keadaan bahaya darurat sipil sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah keadaan yang tidak dapat dipersamakan dengan kondisi Papua dan Papua Barat, sehingga peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tidak dapat mengikat pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pada sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2019. Akan tetapi tergugat 1 tidak menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara kondisi Papua dan Papua Barat pada bulan-bulan itu dengan kondisi sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 garing Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya. Begitu pula keterangan ahli yang diajukan oleh para tergugat yaitu Profesor Dr. Yas Johan Utama SAMU yang menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya karena ukurannya sudah jelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat dan menghentikan penyelenggara pemerintahan yang didukung dari informasi pejabat di daerah maupun pantauan langsung dari pusat sehingga berdasarkan pada klien objek itu saja. Menimbang bahwa atas dari tergugat 1 yang didukung oleh keterangan ahli tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa hak atas internet selain menjadi wahana untuk menikmati dan menggunakan hak untuk kebebasan berekspresi dan hak atas informasi juga sebagai media untuk mewujudkan banyak hak lainnya diantaranya hak atas pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas pekerja, hak politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diakui dan dijamin dalam pasal 28C, pasal 28D, ayat 2, pasal 28E dan pasal 28H Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional Kovenant Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural Rights, Kovenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional Kovenant Hak Sipil dan Political Rights, Kovenant Internasional tentang hak asasi dan politik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang pers dalam rangka menjamin kebebasan pers dan berbagai undang-undang lainnya, sehingga untuk pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan harus dalam bentuk undang-undang dan pembatasan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan dan tujuan yang secara limitatif telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum HAM di atas, serta harus dilakukan karena memang dibutuhkan secara proporsional dalam suasana negara yang demokratis. Menimbang bahwa berangkat dari pemikiran tersebut adalah logis apabila kemudian pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merumuskan dalam pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 1999 bahwa pembatasan hak atas internet dalam hal terjadi penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, kewenangan untuk melakukan pencegahan oleh pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Logika pembatasan hak atas internet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu secara pidana hanya terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan internet yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan proses pidana, dan hanya terhadap hak atas internet pelakulah yang dibatasi dengan cara dilakukan pemutusan terhadap akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum yang disebarkan oleh pelaku, sehingga pelaku menjadi tidak mempunyai hak lagi untuk mempunyai akses penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Begitu pula masyarakat juga terlindungi dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum karena diputusnya akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
proyek tersebut sehingga kehendak dan tujuan penyalahgunaan oleh pelaku menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengindividualisir pembatasan hak atas internet hanya terhadap pihak yang melakukan penggunaan internet secara melanggar hukum dan hanya dapat dilakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memungkinkan pemutusan akses terhadap jaringan internet yang dapat berdampak pada hak asasi pihak lain yang bukan pelaku. Menimbang bahwa walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan objek sengketa oleh pemerintahan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang memberikan kewenangan kepada tergugat satu untuk melakukan objek sengketa. Ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Akan tetapi ketentuan tersebut mengatur mengenai negara dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat. Menimbang bahwa tindakan pemerintahan yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh tergugat satu berdasarkan pasal 40 ayat 2, 2A dan 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan pelambatan dan atau pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa pelambatan dan pemutusan jaringan internet yang melebihi tindakan pembatasan HAM yang diperbolehkan dalam pasal 40 ayat 2, 2A dan 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan lagi merupakan bentuk pembatasan restriction hak atas internet sebagaimana ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pasal 19 ayat 3 Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik, akan tetapi merupakan bentuk pengurangan derogation hak atas internet yang berimplikasi pada hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang dilakukan dalam keadaan darurat. Dan sejalan dengan itu ternyata pasal 13 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 garing Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya mengatur ketentuan tentang kewenangan pemerintah untuk membatasi diantaranya percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpangan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga serta ketentuan pasal 17 ayat 1 dan 3 mengatur kewenangan pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian dan menyita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan alat-alat telekomunikasi yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak. Menurut majelis itu, kewenangan tersebut adalah termasuk kewenangan untuk melakukan pemutusan akses internet. Menimbang bahwa dengan demikian, walaupun tergugat satu mendalilkan bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang keadaan bahaya tidak dapat mengikat dan tidak dapat diberlakukan pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pada sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2019. Begitu pula keterangan ahli Profesor Dr. Johan Utama SHMU menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat. Menurut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, karena ukurannya sudah jelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasi pejabat di daerah maupun pantau langsung dari pusat sehingga didasarkan pada penyelidikan objek saja. Namun majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena objek sengketa bukan saja merupakan pembatasan restriction hak atas internet sebagaimana ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pasal 19 ayat 3 Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, akan tetapi merupakan bentuk pengurangan derogation hak atas internet yang berimplikasi pada hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang dilakukan dalam keadaan darurat. Dan senyatanya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur keadaan darurat atau keadaan bahaya yang di dalamnya mengatur kewenangan pemerintah melakukan tindakan pemerintah yang menjadi objek sengketa. Maka majelis menarik kesimpulan bahwa ketentuan di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 1959 dari Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memberikan pilihan hukum terhadap objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dari Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya menyatakan pada pokoknya bahwa Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya mengatur
bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Garis Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa darurat sipil pusat, penguasa darurat militer pusat, penguasa perang pusat, yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat 2. Pasal tersebut dapat mengangkat menteri atau pejabat lain selain yang disebut dalam ayat 2 pasal tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 pasal tersebut. Menimbang bahwa di dalam sengketa aku, para tergugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa tergugat juga telah menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, berikut tingkatan keadaan kedaruratannya. Sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh tergugat 2 untuk wilayah lain, di antaranya melalui keputusan Presiden nomor 88 tahun 2000 dan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003. Alat bukti surat lain yang diajukan tergugat 1 bertanda T16 sampai dengan T121 serta alat bukti surat ditujukan tergugat 2 bertanda T21 sampai dengan T12 hanyalah berupa peraturan perundang-undangan yang telah menjadi pengetahuan umum dan telah menjadi bagian pertimbangan majelis. Sementara alat bukti surat T213 print out kunjungan kerja tergugat 2 ke Papua dan Papua Barat menunjukkan peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya objek sengketa. Sejalan dengan itu tidak terdapat pula alat bukti yang menunjukkan telah dibentuknya badan yang membantu tergugat 2 yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 1999 Garing Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1999 tentang keadaan bahaya termasuk tidak adanya alat bukti yang menunjukkan tergugat 1 menjadi anggota badan dimaksud. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa walaupun tergugat 1 dalam melakukan objek sengketa, tergugat 1 telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak keamanan sebagaimana bukti surat bertanda T114, T122, T133, T136A, T136B, T136C, T137 dan T138 serta keterangan Samuel Abrijani Pangkapan dan saksi Irjen Polisi Dr. Anus Rudol Albert Roja. Akan tetapi oleh karena objek sengketa dilakukan oleh tergugat 1 baik berupa pelambatan maupun pemutusan akses internet yang menjadi objek sengketa merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang saling terkait karena berasal dari kehendak yang sama dari tergugat 1. Ternyata tidak didahului dengan adanya keputusan pernyataan keadaan bahaya oleh tergugat 2 dan tergugat 1 bukan merupakan anggota badan yang membantu tergugat 2 sebagai penguasa darurat sipil pusat, penguasa darurat militer pusat, penguasa perang pusat. Maka dari aspek prosedur tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 bertentangan dengan pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Garing Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1999 tentang keadaan bahaya. Menimbang bahwa lebih lanjut majelis mempertimbangkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi termasuk kebebasan pers dengan menggunakan sarana apa saja yang dianggap tepat untuk menyampaikan pendapat dan informasi agar menjangkau sebanyak mungkin orang merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi landasan hak dan kebebasan lainnya di masyarakat yang demokratis karena memungkinkan orang untuk mengaktualisasikan segenap hak dan potensinya untuk pengembangan dirinya, menyampaikan dan mengungkap kebenaran serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang transparan, akutabel, responsif, efektif dan efisien, pemerintahan yang baik, good governance. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa berupa pelambatan dan atau pemutusan jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang berbeda, walaupun menurut tergugat 1 dilakukan dalam rangka tujuan pemanfaatan yaitu untuk mencegah penyebaran berita bohong, hoax, hasutan, ujaran kebencian atau pemutusan berdasarkan sara yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dan dilakukan hanya terhadap layanan data seluler, maka majelis mempertimbangkan oleh karena sebagian besar masyarakat memanfaatkan internet dengan menggunakan layanan data seluler dan bahkan hampir terdapat ketergantungan orang terhadap internet oleh data seluler dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupannya. Sementara objek sengketa yang dilakukan tergugat 1 tidak didahului dengan keputusan tergugat 2 menyatakan keadaan bahaya sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Garing Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1999 tentang keadaan bahaya sehingga objek sengketa dilakukan oleh tergugat 1 dalam situasi yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya. Menurut majelis telah mengakibatkan hak asasi lain pihak lain yang bukan pelaku penyalahgunaan internet menjadi terabaikan, bahkan terkurangi diantaranya kebebasan pers sebagaimana keterangan saksi Joni Asmita Putra yang menyatakan mengalami kesulitan dalam penayangan berita secara langsung akibat pemutusan layanan internet, saksi Ika Tias Muredi yang mengalami kesulitan melakukan verifikasi kebenaran fakta di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk terganggunya sebagian aktivitas pemerintahan dan hak ekonomi masyarakat yang tergantung dari internet.
Karena itu majelis berpendapat bahwa objek sengketa dilakukan oleh tergugat satu dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya tersebut dari aspek substansi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dalam suasana negara yang demokratis sebagai syarat ketiga pembatasan HAM. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada tergugat satu untuk melakukan pelambatan dan pemutusan internet, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 garing Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, sehingga menurut majelis tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat satu. Menimbang bahwa sejalan dengan itu ternyata objek sengketa yang dilakukan tergugat satu ditinjau dari aspek prosedur bertentangan dengan hukum, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 garing Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, sedangkan dari aspek substansi tidak memenuhi syarat pembatasan hak atas internet yang diperlukan secara proporsional dalam suasana negara demokratis, hingga secara substantif bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai persyaratan pembatasan HAM sebagaimana diatur di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 1999 tentang HAM, pasal 19 ayat 3 Komponen Kemasan tentang Hak Asasi Politik yang telah disahkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat satu, sementara mengisi kekosongan hukum merupakan salah satu kebutuhan dilakukan di diskresi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 22 ayat 2 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka dari perspektif diskresi objek sengketa tidak memenuhi secara kumulatif tujuan diskresi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, dari aspek prosedur dan substansi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan tidak terpenuhi secara kumulatif tujuan diskresi dan kemudian diskresi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka persyaratan diskresi sebagaimana diatur di dalam pasal 24 huruf A dan huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menjadi tidak terpenuhi dalam objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat satu dari aspek prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pemenuhan asas-asas pemerintahan yang baik dalam objek sengketa. Menimbang bahwa oleh karena peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian menimbang huruf B menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kontrol melanggar prosedur merupakan di dalam pemerintahan, maka majelis berpendapat bahwa tindakan pemerintahan tergugat satu dalam objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan. Menimbang bahwa lebih lanjut majelis mempertimbangkan bahwa internet adalah wahana yang bersifat netral, yang menjadikan internet tidak netral adalah pengguna dan penggunaannya. Penggunaan internet dapat dilakukan secara negatif apabila disalahgunakan secara melanggar hukum untuk kepentingan satu pihak dan merugikan banyak pihak lain. Akan tetapi, dengan memperhatikan manfaat luar biasa dari kemudahan yang disediakan teknologi internet, penggunaan internet dapat pula bersifat positif untuk memajukan dan memuliakan kehidupan manusia serta membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Dalam hal terjadi penyalahgunaan internet melalui penyebarluasan konten atau muatan yang melanggar hukum, maka merupakan suatu tindakan yang tepat dan proporsional apabila pembatasan restriction hak atas internet hanya ditujukan kepada pelaku dan muatan konten yang melanggar hukum melalui pemutusan akses internet terhadap muatan atau konten yang dianggap melanggar hukum serta dilakukan proses hukum terhadap pelakunya. Karena apabila dilakukan pemutusan secara keseluruhan terhadap jaringan internet akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar berupa terabaikannya hak asasi lainnya yang dapat diwujudkan secara positif melalui internet. Oleh karena itu, sebagaimana hak asasi manusia lainnya, hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan derogation melalui pemutusan terhadap jaringan internet apabila dalam keadaan bahaya atau darurat negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menimbang bahwa terkait dengan tanggung jawab tergugat dua, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P133 yang sama dengan bukti surat P232 dan dihubungkan dengan bukti surat P129 menunjukkan bahwa tergugat dua menyetujui objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat satu. Menimbang bahwa definisi tindakan administrasi pemerintah menurut pasal 1 angka 8 atau tindakan pemerintah menurut pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 23 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 PRP tahun 1999 tentang keadaan bahaya menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa tergugat dua mempunyai kewenangan menyatakan suara seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 mengatur bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh tergugat dua yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal tersebut dan dapat mengangkat menteri atau pejabat lain selain yang disebut dalam pasal 2 tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 pasal tersebut.
Menimbang bahwa dalam sengketa aku atau tergugat 2 menyetujui tindakan tergugat 1 menjadi objek sengketa akan tetapi tidak melaksanakan kewenangannya untuk terlebih dahulu menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya berikut tingkatan kedaruratannya dan tidak membentuk atau mengangkat badan yang membantu tergugat 2 sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang keadaan bahaya sehingga sebagai akibat hukumnya tindakan tergugat 1 yang menjadi objek sengketa secara prosedur setelah menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tergugat 2 melaksanakan kewenangan dan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1999 tentang keadaan bahaya, tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 yang menjadi objek tidak akan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa tindakan tergugat 2 yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya tersebut merupakan bentuk dan tidak melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum tergugat 2 sebelum menyetujui tindakan tergugat 1. Sehingga sebagaimana pertimbangan majelis terhadap aspek prosedur dan substansi dalam tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1, maka terhadap tindakan pemerintah tergugat 2 secara prosedur dan substansi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian menimbang huruf B menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan menghormati hak presiden merupakan tindakan pemerintahan sehingga tindakan pemerintahan tergugat 2 juga merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, terkait tindakan pemerintahan berupa objek sengketa, maka tergugat 1 dan tergugat 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 secara melanggar hukum, akan tetapi gugatan para penggugat diajukan melalui mekanisme advokat organisasi legal standing sehingga tidak terdapat tuntutan ganti kerugian. Maka tuntutan para penggugat agar pengadilan menyatakan tindakan-tindakan pemerintah dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 berupa 1. Tindakan pemerintah crossing atau pelambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pada pukul 13 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. 2. Tindakan pemerintah untuk pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses secara menyeluruh di Provinsi Papua dari 9 kabupaten kota dan Provinsi Papua Barat 13 kabupaten kota pertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia Timur. 3. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di 4 kota kabupaten Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura dan 2 kota kabupaten Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2020 pukul 23 sampai dengan 9 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 20 waktu Indonesia Barat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara pada peraturan negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas bagaimana terkandung di dalam pembentukan pasal 1 dan pasal 107 Undang-Undang 566 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian bukan pembuktian bebas punya pembuktian. Maka dalam menulis dan mengadili sengketa ini majelis mempelajari dan memberikan pilihan hukum terhadap bukti dari semua pihak namun untuk mempertimbangkan dari para pihak yang misalnya menggunakan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa. Sedangkan para alat bukti dan bukti yang telah dilakukan menjadi satu catatan dan berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para pihak dikabulkan maka berdasarkan pasal 10 junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perkara di negara kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besar yang akan ditentukan dalam amaran putusan ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perintah peraturan negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta peraturan undang lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat. 2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 berupa 1. Tindakan pemerintahan satunya atau pelambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 Indonesia Timur. 2. Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan atau data pemutusan akses secara menyeluruh di Provinsi Papua di 9 kota kabupaten dan Provinsi Papua Barat 13 kota kabupaten tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2023 waktu Indonesia Timur. 3. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan dan atau pemutusan akses di 4 kota kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura,
Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jaya Wijaya, dan 2 kota Kabupaten Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Solo sejak 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia sampai dengan 9 September 2009 pada pukul 18.00 waktu Barat atau 20 waktu Indonesia Timur adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Menghukum terduga 1 dan terduga 2 untuk membayar biaya perkara secara tambahan sebesar Rp457.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh kami Datuk Presiden SAMH sebagai Hakim Ketua Majelis, baik Yani SHD Dinda Maisari SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ Yani Yawida SE SHMH, Wanita Pengurus Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara